Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin rasulullah. Amin. Ummahatil mu'minin wa li baitihi thayyibin at-tahirin was-sahabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amin. 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 في الدنيا والآخرة عما أمرنا به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آخر الدنيا بنائها وبعد دينية وعلى كل نية صالحة وإلى أهل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, malam Senin ketiga pada tanggal 18 Juni 2023 kata orang bertepatan dengan 29 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. 29:30. 30 Dzulqa'dah, terus besoknya 1 Dzulhijjah. Lebaran haji kapan? Tanggal 29 Juni. Oh, ini baru 18. Sekarang apa? 18 Juni. Berarti lebaran haji 10 hari lagi. Habis 10 hari lebaran haji, terus hari 20-nya tasyakuran. Oh, 20 hari setelah lebaran haji tasyakuran. Serem amat. Serem. Aneh biasa dia sudah pakai guling ini. Mendekati tasyakuran guling aneh hilang untuk bisa begitu. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita malu sama Allah Ta'ala ketika kebutuhan mendesak, kita ngemis-ngemis sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang malu ngemis-ngemis. Kenapa masih malu? Sebab ente butuh Allah Ta'ala dalam bantuan ketika anda dalam keperluan. Lalu Allah berharap ente butuh Allah Ta'ala keseharian. Kenapa yang lain ente lupakan pada saat kebutuhan mendesak ente meminta? Hal itu yang bikin anda malu. Oh ya ente. Tapi karena yang diajarin dia nggak punya malu, biarin deh sama-sama nggak ada malunya diminta deh. Itu. Makanya yang namanya rezeki itu nggak selalu apa yang anda tuntut dalam keseharian sebagai mempertahankan hidup. Iya deh.
Rizki 1001 macam cara, rizki semacam 1001 macam model. Kalau ente dah sadari diri rizki itu demikian keadaannya, maka waktu, umur, tenaga, pikiran, rizki yang Allah Ta'ala kasih kepada anda, dan itu anda manfaatkan tepat guna sesuai dengan aturan dan tuntunan agama, itulah rizki anda semasa hidup. Paham gak? Itu umur ente kan Allah Ta'ala itu yang bergerak dalam kesemarakan agama. Selebihnya tanggung jawab. Jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, siksa. Dia masih alhamdulillah dapat rezeki model-model. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa taraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada kemungkinan besar setelah tasyakuran terjadi perubahan jadwal. Pertama jadwal di luar anda mau robah-robah. Gitu. Sekarang anda minta ridho ente malam Senin mau ngaji gak? Sebagian merongut lagi. Ini kan malam Senin nih. Kita kan malam Jumat udah ngaji. Malam Minggu ngaji. Minggu pagi ngaji. Malam Senin ngaji. Ini tenaga setan semua ini. Ini tenaga Allahu Akbar, bukan ukuran orang biasa ini tenaga. Ama anak nggak berkeberatan ente. Ya, malam Jumat ada datang. Kadang malam Sabtu pada ngikut. Malam Minggu kita hadir. Minggu pagi datang lagi. Malam Senin ente kumpul lagi sama anak. Ama anak Allah mak nggak berkeberatan karena hidup anak seperti ini. Yang jadi permasalahan kalau ente berasa beban, tuh boleh satu. Inti jangan datang, nggak ada unsur keterpaksaan untuk hadir sama anak. Kedua, atau kita liburkan malam Senin, aneh ngajar di lain tempat. Gimana? Mau libur gak malam Senin? Ambil tasyakuran malam Senin mau ditiadakan gak? Kalau ibu-ibu nggak mau, jangan Ustaz, buat apa? Karena kami malam Senin mau ngapain di rumah? Kan ngadepin suami kayak julung-julung. Suami ada yang kayak toples, yang kayak tatakan martabak telur. Ya suami ke rumah kok dia selalu pakai kain merangkap di badan, itu namanya martabak telur. Ada suami kayak sate panggang, ada dedek di pintu ngamuk. Jadi suami yang beradu itu biasanya kena stroke itu. Ada yang suami kerjaannya nonton TV aja dan atau main HP aja. Oh, ya nanti dengan berkah pengajian malam Senin, si istri atau suami ajak saya ikut kamu sana. Wah, aku nggak punya uang nanggung. Tenang, aku juga sama nggak punya. Kalau dua-duanya nggak punya bahkan nanggung, jangan datang. Itu kena kiparat itu. Ini anda udah mulai nge-fly nih, hati-hati nih. Nanti mau berangkat nih, minum juga nih, pak kecil, pak tidur nih. Ini lihat ini nih nangkok di atas 15 nih. Kata anak saya mau nambahin. Ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah, salamun alaika
kasih tahu pelajaran-pelajaran di luar hal-hal yang wajib, ilmu tauhid, ilmu fikih. Sekarang kasih tambahan-tambahan. Kalau istilah orang sekarang ilmu tasawuf, kita nggak kenal ilmu tasawuf. Kita hanya sekedar mencari jalan, ya, dan mengikuti langkah jalan yang diperlihatkan oleh orang soleh dalam pelaksanaan kewajiban agama. Kita nggak kenal ilmu tasawuf, bukan itu. Ya, kita coba mencari tahu, ya, jalan yang mereka tempuh daripada orang-orang mulia. Bagaimana sih jalannya? Apa sih sudut pandang mereka? Apa sih yang mereka tempuh sehingga mereka beroleh keselamatan dalam melaksanakan kewajiban agama? Hal itu yang Anda sampaikan, ya, yang seharusnya bukan ukuran Anda, bukan ukuran ente, tapi karena ini adalah pedoman keselamatan buat hidup kita dalam melaksanakan kewajiban agama, mau nggak mau Anda jelaskan sebatas kemampuan Anda. Dan tidak berarti bahwa Anda yang menjelaskan Anda seperti itu. Berapa banyak orang bisa mengutarakan apa yang diketahui dalam ilmunya, tapi dia tidak berbuat dengan ilmu yang diketahuinya. Banyak orang pintar ngasih tahu itu, sementara dia sendiri nggak berbuat. Jadi waktu karena dia sekolah, dia belajar, dapat ilmunya, dia jelaskan apa yang diketahui dari buku-bukunya, sementara dia belum mengamalkan apa yang diketahui. Anda dalam hal ini bukan berarti Anda seperti itu. Anda hanya bisa menjelaskan yang barangkali berkat penjelasan ini ente bisa berbuat. Anda belum mampu seperti itu. Mudah-mudahan ente bisa contoh. Amin, mudah-mudahan. Ustaz. Ya. Ngomong doain orang tapi dia sudah yang menafikan. Dan saya ulang lagi gini. Ada wali besar yang bernama Umar Hussein, anak perempuan dari Ahmad bin Hamdun, bilang Allah Ta'ala tidak jadikan anda orang beriman. Tuh, Allah Ta'ala tidak jadikan jiwa anda orang-orang beriman harga selain daripada surga. Jadi setiap mukmin laki perempuan nilainya surga dari Allah Ta'ala. Jadi ya, wah semalam contoh Allahu Akbar ya. Kalau ini bisa malam merekam tuh bahasa anak, itu nggak bisa ulang lagi itu. Contoh yang semalam tentang ini Allahu Akbar itu. Luarnya lain-lain. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala tidak jadikan kita punya diri laki dan perempuan, iya, harga, melainkan hanya surga Allah Ta'ala. Secara umum inti Allah Ta'ala jamin diri inti ahli surga. Berarti udah begitu. Kemudian waja'ala guru bakum mahalan dinazari. Meskipun inti Tuhan berikan harga inti punya badan secara keseluruhan, nilainya adalah surga Allah Ta'ala, berarti ente punya hak untuk masuk surga Allah Ta'ala. Meskipun demikian, tetap yang jadi sudut pandang Allah Ta'ala pada diri ente yang menilai dan berharap dan serta beroleh nilai Allah Ta'ala sebagai surga buat kamu, tetap kembali nilai itu bagaimana kau punya niat, bagaimana kau punya hati, bagaimana kau punya tujuan dan maksud. Bisa ada motif. Ibarat contoh semalam, ente diberi modal, ya, suatu perbuatan modal, ente diberi modal, udah Allah Ta'ala, dang, dengan segala bahan-bahannya diberi modal, lalu ente diberi wewenang untuk menjajakan barang yang ente buat. Jadi hasil berapa yang ente peroleh dengan menjajakan dagangan ente, Allah Ta'ala yang bayar. Ente diberi modal, ente diberi fasilitas, ente diberi segala Allah Ta'ala. Berapa ente dapatkan dengan menjajakan dagangan ente, tetap Allah Ta'ala yang bayar. Tuh nilai seorang muslim, mukminat, laki perempuan sampai segitu di sisi Allah Ta'ala. Ibarat dagang martabak, dagang beras, dagang gula, dagang kopi, dagang jasa apapun juga, kan capek. Tapi ingat, itu modal dari Allah Ta'ala. Berapapun hasil yang kau jajakan, hasil yang kau jalani, semuanya kembali buat kamu. Allah Ta'ala gak minta apa-apa. Nilai-nilai seorang mukmin laki perempuan di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak jadikan diri kalian orang mukmin laki perempuan, melainkan harganya itu adalah surga Allah Ta'ala. Udah selesai itu.
Ente diberi modal, ente diberi segala untuk menjadikan dagangan ente apapun bentuknya, dan berapa hasil yang kau peroleh dengan usaha, ambil buat kamu keseluruhannya, tidak buat Allah Ta'ala. Wah, dahsyat amat. Nggak ada ente orang begitu ente. Tidak ada di dunia manusia begitu. Diberi ente modal sebesar-besarnya, ente kelola itu modal yang ada dengan perusahaan apapun yang ente inginkan, dengan kemampuan yang ente miliki, tapi jumlah uang yang masuk dari hasil usaha buat kamu semua. Aku nggak butuh apa yang kau jalani. Aku hanya memberi kau jalan untuk menikmati hidupmu. Allah Ta'ala hamba-hambanya. Hanya diberitahukan, tuh, hati dalam transaksi, hati dalam menjalani roda perniagaan yang kau jual beli ke sana kemari, itu yang Allah telah pandang. Apakah engkau menjualnya dengan cara tipu menipu? Apakah kau menjualnya dengan cara na'udzubillah? Apakah kau menjadikan barang kamu dengan trik-trik yang tak terpuji? Apakah kau dengan menjalankan usaha kamu dengan melukai orang lain? Itu yang dinilai sama Allah Ta'ala. Begitu doang. Aneh ngajarin ente. Boleh saja dipandang orang keren amat. Bisa ada ngerti, dapat duit, orang macam-macam. Bisa ada ngerti, aneh yang dapat. Bisa ada ngerti. Tapi yang Allah Ta'ala pandang, jangan sampai apa yang aneh jalani itu cacat. Yang Allah Ta'ala pandang bukan proses dari perdagangan atau pengajaran itu. Dilihat adalah apa tujuan kamu dalam mengajarkan agama. Itulah pandangan ilahi pada hati kamu, terus pada tujuan kamu. Ya. Selebihnya diserahkan Allah Ta'ala. Anggapkan buat aneh, cium tangan buat aneh, semuanya buat aneh. Bisa ada mengerti? Itu hak dari Allah Ta'ala buat kamu. Tapi ingat, yang Allah Ta'ala pandang tujuan kamu, niat kamu untuk apa seperti itu. Kan mayan kalau tidak ada wali-wali besar, laki atau perempuan yang memberikan pengertian sampai sejauh itu, siapapun dia terjerumus dengan kebaikan yang dijalani. Ya, lambangnya agama, dakwahnya agama, bicaranya agama, tampilannya agama, tapi nihil di sisi Allah Ta'ala. Hal itu bisa dilihat dari hasil karya, hasil kerja orang itu. Enggak, ketika naik niat-niat yang dijalani dalam kebaikan, pasti ada buah yang bisa dirasa. Enggak, lo nggak paham ya, nggak apa-apa deh. Itu contoh-contoh mematikan ya, deh. Ente mengenal diri ente, Allah Ta'ala tuh begitu membalas ente. Tidak diberi jalan lain dalam amal ilahi dari surga buat kalian. Hanya yang aku perhatikan, ingat, tuh, hati kalian tempat aku memandang. Ibarat orang dagang, tidak diselipkan barang-barang kotor, tidak diselipkan barang-barang cacat, tidak diselipkan barang-barang yang ketika orang itu beli, dia merasa kecewa dengan barang Anda. Anda lapisi itu barang dengan yang indah, tapi semalam Anda ambil dalamnya kotor, dalamnya jelek, dalamnya busuk, dalamnya asam, dan luarnya dibungkus dengan rapi. Ini yang Allah lihat cara kerja kamu. Yang seharusnya kau dapati nilai Allah Akbar surganya, tapi kau berbuat khianat dengan biagamu, dengan usahamu, dengan caramu. Karena Allah Ta'ala pandang niatkah kamu, hati kamu benar atau tidak menjalankan modal usaha tadi, yang semuanya buat kamu, bukan buat Allah Ta'ala. Maka dikasih tahu Allah Ta'ala memandang kau punya hati, niat kamu, tujuan kamu apa sesungguhnya. Enak amat ya, enak, bahagia betul manusia. Diberi kesempatan Allah Ta'ala, diberi modal segala, tinggal yang dituntut adalah bagaimana Anda melaksanakan tuh jual beli tadi. Ibarat contoh dagang berdagang, ya, di situ aja yang dipandang. Jangan mengurangi timbangan. Yang si orang 1 kilo diambil 1 sendok. Itu kalau 1 kilo, kalau orang beli 1 ton, ya dari 1 sendok, berapa kerugian orang itu? Yang seharusnya surga kau miliki, tapi kau punya khianat dalam jual beli. Hilang jaminan surga Allah Ta'ala buat kamu. Dikasih tahu jangan seperti itu. Gitu doang. Kalau ini bisa, Ahmad, kalau ini bisa menelaah, menyadari, ya, mewaspadai, mawas diri dari pelajaran ini paling tidak Allah Ta'ala jaga. Enggak gitu. Bang, ini kabar bang, bisa beli makan bang. Beli 3 roll.
Ada lebihnya setengah pulang, ambil aja, ada nggak tahu, jangan. Cicik mengatakan, jauh kau maafkan. Saya beli 300 meter, ada 350. Ya sudah itu. Berapa yang harus saya bayar 50 atau potong dari jumlah yang saya inginkan. Saya punya beli 300 tapi saya hitung ada 350. Apa jawab tuh Cina? Ambil saja yang 50 kamu. Makasih. Buddha bless you. Nah begitu. Jangan dibilang kebetulan di lubang. Nanti ya, udah aja begitu. Kalau itu terjadi ente, sempurnalah ente. Oleh sebab itu, kalau itu ente jalani pada tadi anfusakum ya bidun minal urut. Kalau ente sudah sadari segitu Allah Taala punya sifat baik, begitu Allah Taala punya kepedulian dan bahkan ente dihargai, ente punya jiwa dengan surga Allah Taala. Pada tadi anfusakum bidun minal urut. Jangan jual murah diri ente. Ibarat dagang yang khianat. Ente sudah dapat jaminan surga Allah Ta'ala. Kenapa hanya karena 10.000 rupiah ente bikin cacat, ente punya diri sementara surga yang jadi sasaran, ente nggak pikirkan. Tolong pahamin bahasa sederhana ente. Ente ngaji. Aku punya perempuan kok begini mulu. Bang, mampir sebentar. Kita saya ngaji dulu sebentaran bang. Nah itu namanya ini lagi-lagi hampir sama namanya. Ini perempuan manggilnya si orang benar-benar manggil. Sebentaran bang. Bang sebentaran. Bang. Belok lagi. Oke? Ada apaan? Abang lupa, kan abang udah lama nggak mampir bang. Iya saya tahu, saya sudah 6 bulan nggak mampir. Memang hubungan kita sudah selesai bang? Belum. Itu di HP masih bunyi nih. Hampir sebentar bang. Tapi saya mau ngaji kan ntar bang jam 11, sekarang baru jam 9 seberapa. Abang mikir nih. Ya benar juga. Duduk di situ. Bang mau kopi, mau teh, mau susu, apa mau teh pahit. Minta air sumur aja deh. Nanti minta kopi, mau gula, mau kopi, mau teh, mau susu, apa mau teh pahit abang. Emang abang yang mau ngaji khusyuk. Saya mau teh sumur aja. Mau teh air ember. Nah ini yang diingin. Keluarin deh nastar. Keluarin deh sagon Jawa. Keluarin deh kongguan yang isi ngarang ginang. Ini kongguan. Mereknya kongguan ini. Kongguan. Ada buka orang ginang babi. Bu, mabuk nih rengginang buatan siapa bu? Buatan saya Habib. Oh, kok kalinya kongguan bu? Habib, kalau kongguan isinya dari plastik yang biasa, cepet empuk. Jadi saya tutup pakai kongguan. Berharap orang terangsang makan rengginang saya. Habib. Kita buka ya konggoan pusing. Kita lihat nih keringinan, kita pegang, kita bedak ucap aja. Ngobrol lah intimate perempuan. Karena perempuan di budaya yang dahsyat, ini nggak diberi kesempatan untuk berpikir bahwa ini harus ngaji pada jam tertentu. Dia buka cerita yang model-model. Ya dia ganggu ente dengan gerakan tubuhnya. Sebentar dia bercanda, sebentar dia megang paha anda. Oh, abang sekarang beda kayak dulu. Dulu abang kelihatannya saya sebegitu enak diajak bicara. Kok abang sepertinya sekarang nggak serius? Bukan nggak serius. Saya mau ngaji sama Habib, bang.
Habib belum tentu datang jam 12, biasanya setengah 2, Bang. Abang sini duduk deh, abang saya bikin kopi ya. Iya deh. Nunggu Habib datang. Nasi goreng enak bang nih. Kita abangnya kebetulan belum makan. Ya, oh ya, kopi dibikinin, nasi goreng dibikinin, sampai kerupuk disediain. Abang kerupuk ada 3 macam bang. Sebutin, ada kerupuk goyang, ada kerupuk sayur, ya ada kerupuk yang kok abang gigit, abang nyilut. Kenapa begitu? Dari seng bang. Yang mana aja deh. Kalau lu yang sediain gue doyan aja deh. Ingat, waktu sudah 12:30. Ya? 1. Bisa. Kalau niat ente semula untuk itu, kenapa ente abaikan waktu ente untuk bicara sama dia? Bisa ada motif. Anda sering mengalami gangguan seperti itu. Mesti ngajak ketemu perempuan. Mulai pengalaman Anda itu perempuan diajak mampir, beb. Maaf, lain kali kita ketemu lagi. Anda harus mengajar. Anda nggak biasa khianati buat Anda yang menikmati perempuan. Tetap Anda mesti ngajar. Karena dia ngajar baru ada balik lagi. Sedang dapat lu kira. Lu tau kayak biru merah aja udah. Wah, cerita ilmu kelocon. Ngajar ilmu kelocon tuh kita perempuan nggak hidup, Anda bingung. Bisa begitu, guru dan murid sama ya. Tahu bahwa hari-hari ente yang Allah berikan tak lain hanyalah surga. Jangan jual murah. Artinya jangan menjual ente punya surga dengan yang di luar target. Target itu surga dari Allah Ta'ala. Kenapa ente hilangkan surga yang abadi dengan segala kenikmatan yang nggak terlintas dalam hati dan pikiran manusia? Ente jual dengan hal-hal yang merendahkan diri ente. Buat apa? Enggak. Ente kan hidup berbuat kesana kemari. Iya, dihargai ente punya diri Allah Ta'ala, surga Allah Ta'ala. Arti surga Allah Ta'ala, amal-amal sebagai kewajiban, itulah tangga surga yang kau dapatkan di kemudian hari ketika kau mati. Itu amal-amal ente belajar, ngaji, dan cari nafkah ketika niatkan untuk ibadah. Itulah tangga-tangga kesolehan dan itulah janji Allah Ta'ala untuk kau dapatkan surganya. Kenapa jalan yang demikian ringan dan mudah ente abaikan hanya karena urusan yang di bawah janji Allah Ta'ala? Jangan. Lu memahami bahasa sederhana ente. Ya, ente mesti ngaji, kenapa mesti ente pergi ke pasar apa kan? Kayak kita bazar. Kenapa ente mesti ngaji? Ente tinggalkan kewajibannya, itu janji Allah Ta'ala surga buat kalian. Kok ente mau ke bazar-bazar, ke pasar-pasar malam, udah itu waktu ente mengaji. Sayang. Kenapa ente mesti dapat Allahu Akbar ya dari Allah Ta'ala melalui majlis ilmu? Kok ente pergi ke arisan keluarga yang semuanya laknat yang dilaksanakan? Hindari, enggak, maaf, Anda kira ngaji. Insya Allah pulang lagi baru Anda datang ke arisan. Tapi arisan kan sudah bubar kalau kamu pulang lagi. Terserah yang beli saya datang ke tempat di mana arisan itu berada. Ada ketemu saudara atau tidak, ya itu urusan mereka. Yang penting saya dahulukan dulu kepentingan agama. Itu janji Allah Ta'ala untuk kau dapatkan surganya melalui itu. Kenapa ente tinggalkan surga sebagai janjinya dengan hal-hal yang gak ada harganya? Ente hanya mempertimbangkan kekeluargaan, tapi kekeluargaan gak mau pernah mempertimbangkan surga yang janji Allah Ta'ala buat Anda. Mereka bukan termasuk orang-orang dalam janji Allah Ta'ala. Paham gak? Ya gitu ya, itu. Ini pelajaran orang soleh, pelajaran para waliullah, bukan pelajaran kita, tapi ini ilmu buat kita keselamatan dan keberuntungan kalau kita jalani. Nikmat Allah, aduh, alhamdulillah, karena banyak menikmati dan mensyukuri hal-hal yang dijelaskan. Alhamdulillah, jadi ingat kita, udah. Oleh sebab itu, wa tali'u mawdi'an nazarillahi ta'ala. Karena pandangan ilahi hanya tertuju pada kau punya hati, punya niat dalam roda kehidupan, dalam aktivitas yang anda jalani dalam keseharian untuk mempertahankan hidup. Karena pandangan ilahi pada hati kamu, wa tali'u mawdi'an nazarillahi ta'ala,
Perhatikan dengan baik ente punya hati, sebab hati itu adalah pancaran ilahi. Hati itu adalah tempat Allah Ta'ala memandang ente punya segala. Telaah dengan baik, pelajari dengan baik hal-hal yang jadi bisa merusak tujuan hidup ente, niat ente dalam keseharian. Awas. Perhatikan tuh apa-apa yang jadi perhatian Allah Ta'ala pada bagian hati. Saya mengerti berapa banyak orang bergerak tangannya, berbahasa dengan mulutnya, jadi mengerti bergerak dengan tubuhnya. Maaf, hatinya tidak seperti yang Anda lihat. Saya mengerti hatinya tidak seperti yang Anda lihat. Kemudian mereka terkecoh dengan apa yang Anda lihat dalam perbuatan manusia. Kita umumnya terkecoh tuh dengan apa yang diperlihatkan oleh manusia. Sementara Allah Ta'ala tidaklah seperti itu. Yang dipandang adalah tujuan atau niat atau hati orang yang berbuat. Ya, sudah tahu demikian. Wa tali'u mawdi'an-nadrallahi ta'ala. Perhatikan tempat di mana Allah Ta'ala memandang kau punya hati. An yakuna masunan. Untuk bisa terjaga kau punya hati. Yang itu adalah pandangan ilahi semata. Ya, amma la yarallah, dalam hal-hal yang tidak ada dalam ridha Allah Ta'ala padanya. Jangan sampai hati ente itu berubah menjadi hal-hal yang dapat murka Allah Ta'ala. Niat-niat baik kok jadi berubah. Ya, niat-niat baik kok jadi berubah. Ada apa ini? Niat ente ya di Al-Busra belajar, ya memberikan kelebihan yang ente miliki, memberikan perhatian utuh kepada hal urusan kesemarakan agama di Al-Busra dengan segala kelebihan yang ada. Kok di akhir justru ente melukai, kok ente justru jadi merusak, kok ente jadi justru mengganggu jalannya kelancaran majelis ilmu dengan berbagai cara yang ente perbuat dengan licik. Kenapa ente ada apa itu? Ketika hati tidak dipelihara, hanya badan yang bergerak, hanya ilmu yang berperan dalam urusan kelebihan masing-masing, tapi hati tidak menjadi perhatian. Setan ganggu luar biasa, tampaklah kejahatan Anda. Anda bukan orang jahat dan tak akan pernah mulai kaya Anda dengan kejahatan. Haram ya Allah, maafin. Sehingga bentuk-bentuk kejahatan nampak wajib Anda singkirkan. Terjadilah apa yang terjadi. Speaker Anda sudah aman, Anda tidak pernah bergurtu dengan suara speaker. Entar kedengeran, entar kagak, sudah Allah Ta'ala pelihara. Inilah keaslian bahasa Anda. Inilah sebetulnya menahun. Anda cari orang-orang yang tepat guna dalam mengendalikan sound system untuk bisa mengatur hal-hal yang di luar enak terdengar, di dalam pun jelas. Ini yang Anda kepengenin. Nggak selalu marah. Itulah nadarullah, itulah pandangan Allah Ta'ala pada hati. Kita jangan mau dipengaruhi oleh perbuatan lahiriah, sementara hati ente dikacak-kacak sama setan. Jangan pernah mau. Tujuan ente begitu, keseharian ente begitu. Awas, jaga, jangan sampai berubah. Bisa nggak dia mengerti itu? Jadi kan kita punya hati pandangan ilahi itu untuk bisa terjaga dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Dengan tipu daya, Allah ini nggak bisa dia dengan tipu daya. Ini nggak bisa ngerti kita anaknya. Saya ngerti ya. Langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Anda sudah izinkan rekam kaset anak buat ente pribadi. Jangan suka masukin YouTube, mudah-mudahan jangan. Bahasa Anda nggak bisa dipahami orang-orang yang dibilang YouTubers. Bahasa Anda nggak bisa dipahami oleh orang yang kelas-kelas gembel, nggak bisa. Iya, sekalipun guru biar Habib belum tentu bisa memahami bahasa Anda. Jadi ente yang sudah sering ya, ada di majlis dari waktu ke waktu, Allah Ta'ala kasih paham pelan-pelan. Oh begitu maksudnya. Dan bahasa Anda nggak bisa ente dengar di YouTube, nggak bisa. Karena nggak bakal ketemu ini bahasaan yang sederhana, tapi demikian Allahu Akbar nggak bisa ketemu. Artinya bukan sasaran mereka dengan ilmu sebagaimana apa yang Anda sampaikan kepada Anda. Bukan, nggak nyambung. Anak kemana dia kemana. Saya ngerti sayang. Itu budak-budak pada
Gimana ayat? Inti di ane doa ini, inti mau berapa lama ane doa ini? Ambil tasyakuran atau lewatin tasyakuran? Ini biasanya doa ini, inti pas tasyakuran malam selesai itu doa. Iya. Kita udah ngumpulin duit loh. Udah. Nah, seharusnya tiap habis lebaran itu pegang. Itu, waduh, di rumah ada pot cakep nih. Udah, indah rawat, cariin lawak, bapak bayar buat saya ada duit 475 neng ya. Pak 75 ini tempatnya nggak laku pak, tempatnya 425, ini 2,5 pak deh, 200 deh, ambil pak deh. Wah, orang malam itu udah lagi. Diambil lagi, coba lagi, jual di random tempat, jadi satu pohon bisa 1 juta ya. Mana yakin berdoa Allah Ta'ala? Yakin. Masakan yang baca doa sedemikian Allahu Akbar, inti yang didoain nggak bergerak, salah ini. Oh salah. Anda nggak menyesali bagi anda yang nggak peduli, tapi anda menyayangkan anda nggak diambil manfaatan dari doa yang berjalan. Jangan anda nggak pernah dirugikan dengan inti Allahumma Allah. Alhamdulillah nggak dirugikan, tapi menyesali. Kesian itu anak dibina, dibentuk, diarahkan, diberi perhatian, diberi pelajaran, diberi pengawasan, diwanti-wanti, didoakan, dan kesian. Berarti anda sadar Allah Ta'ala nggak menghendaki kebaikan orang itu. Itu yang membuat anak lunak anda punya hati, nggak timbul emosi, nggak timbul marah. Tuh, oh iya setelah anda berbuat, wah iya baru marah pertama, iya betul. Tapi setelah anda sadari, iya benar. Allah nggak berkehendak orang itu jadi baiknya dengan anak. Itu sama soal speaker dan kurang bagaimana anak peduli blang. Tapi karena niatnya sudah beda, maka di akhir usia, di akhir tujuan, di akhir kesalahan nampak anda jatuh pada tempat yang tidak ada ridho Allah Ta'ala. Inti ada di majlis ta'lim, tapi niat inti bukan di majlis ta'lim. Apa yang inti dapatkan? Keluar dari majlis ta'lim sehingga bertolak belakang dengan ajaran majlis ta'lim. Itulah nasib anda. Inti jangan begitu. Sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah. Wassallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انزل علينا من سجائد رزقك مدرارا وامطر علينا سحاب إفضالك غزارا ولموعد ليلك إلينا سجالا واسبل مزيد نعمتك على خلتنا إسبالا لا تفقرنا من جودك لا تفقرنا من جودك لا تفقرنا من جودك واغننا عمن يطلب من يدك واغننا عمن يطلب من يدك واغننا عما يطلب من يدك وداوي فقرنا بدواء فضلك وإسرة علتنا بطولك وتصدق على إقلالنا بكثرة عطائك وعلى اختلالنا بكريم حبائك وسهل سبيل رزق لنا وسهل سبيل رزق لنا وسهل سبيل رزق لنا واخفض قواعده لدينا واخفض قواعده لدينا واخفض قواعده لدينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وفجر أنهار
روض العيش جبالنا واجلب مرض فقرنا واصف جد صبرنا واصرف عنا برزق العوائق واصرف عنا برزق العوائق واصرف عنا برزق العوائق واصرف عنا برزق العوائق واقطع عنا من الضيق العلائق واقطع عنا من الضيق العلائق واقطع عنا من الضيق العلائق وارمنا اللهم من سعة الرزق بأحصى شهامه واحفظنا من روض العيش بأكثر دوامه وصل اللهم سرابيل السعة وجلاله بدعا فإنا ربنا منتظرون لنعمك بعفو الضيق ولطولك بقدر التعويض ولفضلك بنفذ التغفير ولوسع حبلنا بكرمك بالتيسير وأنزل علينا سماع رزقك بسجال الديار وأنزل علينا سماع رزقك بسجال الديار وأنزل علينا سماع رزقك بسجال الديار وارنا من خلقك بعوائد النعم وارنا من خلقك بعوائد النعم وارنا من خلقك بعوائد النعم وارمي مقاتل الاقدار عنا ومضارب الفقر منا بسيف الاستعصار وهو ربنا بسعة الإفضاء وانظرنا بنمو الماء 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 واحرسنا من ضيق الإجلال واحرسنا من ضيق الإجلال واحرسنا من ضيق الإجلال واحرسنا من ضيق الإجلال يا كثير النوى 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 آمين 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 آمين
amin, 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 amin. رب الناس وعجلة آمين. لنا بساط آمين. واسقنا من ماء آمين. واسقنا من ماء آمين. واسقنا من ماء آمين. وانهج لنا من عميم آمين. وقنا بالثروة والماء آمين. وقنا بالثروة والماء آمين. وقنا بالثروة آمين. واخذنا فيه بالاستقلال آمين. واخذنا فيه بالاستقلال واخذنا فيه بالاستقلال آمين. وصبنا بالاستقلال آمين. وصبنا بالاستقلال آمين. وصبنا بالاستقلال آمين. ومسنا بالتسكين آمين. ومسنا بالتسكين آمين. ومسنا بالتسكين آمين. انك ذو الطول العظيم والفضل العميم والجواد الكريم آمين. الغفور آمين. صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد ما علمت وما آمين. ما علمت آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اللهم اله صل وصحبه وسلم وبارك الحمد لله من بشير الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا انك انت العليم آمين. وعلينا انك انت آمين. belum nangkep nggak usah deh 2 kali sekalian deh belum nangkep oh ya nangkep Bismillahirrahmanirrahim kawan kok bisa belum nangkep ya lu yang didoain iblis begini gitu. Udah tahu Anda lagi ngeblank, Anda baca doa Anda lagi khusyuk, tapi otak Anda lagi nggak itu, aku nempel tidur. Ente aja, gedein yang duit 20 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullahi tasyakum habibi wa alikum wa yasyakum salamun alamat ayat jamali ma'al jamali alamat ayat jamali ma'al jamali wa أحبنا
Karena ada yang kirimin buku wali-wali besar dengan keramat-keramat mereka, ya di antaranya seperti Syekh Waqaf Besar, ya, Habib Ahmad As-Sogab, dan ada lagi gitu. Cuman aneh nggak mau jualin, aneh takut. Oh ente kalau tahu hati aneh terlalu amat sangat perasa. Aneh takut nyusahin jamaah. Tuh, bisa ada ya. Jadi nanti insya Allah malam Jumat kan, ini malam apa nih? Ini malam Senin, malam Selasa, aneh di Puncak, malam Rebo, aneh di Sumedang, malam Kamis, aneh di Kramat Jati, malam Jumat kita ketemu lagi di sini. Hanya buat orang yang punya duit 50.000 saja yang boleh memiliki buku itu. Kalau ente nggak punya duit 50.000, jangan pegang buku itu. Yang bukunya buku keselamatan, buku keberkahan, jangankan kenal orangnya, asal pegang bukunya, lihat nama orangnya, kerjaannya apa, besar keramatnya bagaimana, syafaat yang Tuhan berikan kepada mereka buat kita, udah. Apalagi bisa baca, tapi ada nggak jual mie ente, aneh jual nanti melalui guru-guru yang punya duit. Siapa yang murid ente yang punya duit 50 nggak mengganggu tasyakuran. Ente bayangin otak aneh takut tuh karena jual buku, ente keganggu, duit ente bakal tasyakuran. Bayangin ente, dari takutnya aneh tuh jual tuh buku. Habib ngirimin anak 900 biji, sembarangan nggak apa-apa yang bayar. Bakal ente, aneh lihat menjual bakal tasyakuran. Habis tasyakuran, otak ente pecah deh, nggak punya utang. Kan begitu. Tapi aneh pikir, lah apa iya nih? Ya turunan Lim Sulyong nggak punya 50.000. Jadi itu buku hanya jual buat dia yang punya duit 50.000, nggak mengganggu tasyakurannya. Saya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Anak punya cara dalam mendidik anak-anak. Setiap anak bukunya beda-beda. Artinya kalau ada buku sama, anak-anak 3 wajib 3-3 punya. Jadi nggak saling ngiri. Punya buku lagi manfaat, 3 anak wajib punya. Taruh lemari terus 1. Setiap anak 3 mesti punya buku. Jadi setiap anak 3. Ada buku 4, mesti 4 yang dibeliin. Ada 5, iya 5 macam mesti punya. Jadi setiap anak tuh punya buku pedoman. Kalau anaknya umur, mereka sudah nggak sesat dalam urusan akidahnya. Tuh, bisa ngerti. Sama juga keramat Habib-Habib yang dibatalkan oleh Imaduddin orang itu penyesatan yang sangat, kedustaan yang nggak bisa dimaaf. Se-Indonesia nggak ada yang bisa mampu membantah hujah-hujah argumentasi yang dikarang oleh orang NU yang namanya Kiai Haji Imaduddin. Se-Indonesia nggak ada yang mampu bantah, tapi Kiai Haji Buya Mukhtar yang mampu membantah kedustaan mereka, ya, yang membuat orang jadi kufur, jadi kafir, gara-gara nasab Rasulullah SAW ditiadakan. Se-Indonesia kadang mampu membantah, hanya Anda punya guru Kiai Haji Abdul Mukhtar yang menelanjangi kedustaan mereka dengan buku-buku referensi yang palsu. Bisa ada mati. Kalau tidak, Allah telah pelihara ada ulama-ulama sekelas sekaliber Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ya, guru aneh di Sukabumi, nggak ada yang bisa membantah tuh kebenaran argumentasi atau hujat yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Ya, itu semuanya palsu. Kebodohan yang sangat, penyesatan yang mengerikan, itu membawa orang kepada kufur, kepada kafir. Bisa ada mati. Kalau di Jakarta dan di kota-kota besar nggak berpengaruh buku dia, tapi di desa-desa kesian, Habib berasa malu dianggap tukang tipu. Tuh, Habib nipu. Dan Habib bukan darah Rasulullah, Habib nggak punya keturunan sama Rasulullah. Tuh karangan-karangan dia dibantah habis sama Kiai Habib Mukhtar Abdullah. Tuh Buya Mukhtar. Jadi orang punya keyakinan dia kiai terbesar dan terpandai seluruh Indonesia. Hanya dia yang mampu membantah. Bisa ada mati. Oh, inti biasa ada musuh-musuh Allah Ta'ala, Yahudi di televisi, mereka pintar-pintar baca kitab-kitab kuning, terutama CIA. Mereka pintar-pintar baca kitab kuning, isinya
sebenarnya. Mereka mencari tahu isi untuk memutarbalikkan fakta, untuk mengatur dan merusak keyakinan yang telah ada. Pintar-pintar ente. Dari pinternya tentang kitab-kitab ilmu kuning, ilmu ulama-ulama yang Masya Allah, Allah Ta'ala selalu berikan mereka leluasa untuk itu. Satu di antara mereka masuk Islam. Sebegini anggunnya ajaran Rasulullah SAW. Jadi 10 jadi orang kafir. Ya, yang satu masuk Islam. Oh ente, enggak? Dia mau cari jalan hancurkan Islam dari dalam. Termasuk Ki Haji Imaduddin nih. Ya Imaduddin nih, yang orang Banten atas nama NU. Dusta yang sangat luar biasa. Jadi Anda punya guru, ya minta Habib, tolong Habib bacakan ini. Mukodimahnya doang sudah membunuh. Mukodimahnya saja sudah memutuskan habis semua argumentasi, semua alasan-alasan itu kiai yang menyesatkan dunia. Ya, mukodimahnya ajangan saja sudah memutuskan hati besar. Mukodimah yang antum buat sudah membuat buntung kaki mereka. Apalagi isi dari kitab-kitab yang mereka utarakan sebagai buku-buku referensi. Alah, bohong Anda, ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Oh, jadi jangan minta supaya Anda bacakan dulu tuh. Bilang, Ustaz, jangan dibacakan. Cetak dulu 2-3 ribu. Al-Fakir ngambil 3 ribu. Udah habis saja Bib yang cetak. Nggak bisa. Ustaz yang cetak. Anak yang sebarkan, murid-murid anak-anak wajibkan. Pegang buku pedomannya dulu. Setelah punya buku pedoman, baru anak yang bacakan. Anak sebar sedunia. Jadi anak yang bacakan nanti. Bukunya biar semua jamaah Al-Fakir yang pegang. Anak yang bacakan. Kan alangkah indahnya sambil dibacakan sambil inti meneliti. Kalau enggak anak-anak itu jadi orang kafir gara-gara memandang turunan Rasulullah SAW habis tuh kejahatan orang atas nama NU. Dianggap dirinya paling pandai sebanten. Tuh. Itulah dibutuhkan ulama-ulama yang ikhlas asli begitu. Iya, yang ulama begitu. Ya ulama banner. Mau lihat ulama asli itu Kiai Haji Abdullah Mukhtar atau Buya Mukhtar yang dulu maulid kemarin tuh. Kalau mau lihat ulama asli, ulama tuh dia orangnya. Yang lain juga ulama tapi ya kelas gerobok dah. Kalau dia kan bintang 5 tapi pembawaan gerobok kereta. Pembawaannya betul. Saya ngerti orang makhluk anggun ilmunya Allahu Akbar di luar kepala. Ya ulama-ulama takut nggak punya ilmu itu sama dia di luar kepala. Blam. Cuma kalau ngajarin anak terlalu itu mudah-mudahan begitu itu dari saya kali-kali begitu. Itu nggak pernah bisa memastikan, nggak berani memastikan. Itu mudah-mudahan dari saya begitu kali-kali begitu. Itu untuk orang besar. Karena orang besar itu tidak begitu dihargai sama kiai-kiai yang niatnya tadi beda, ya nggak memperhatikan pandangan ilahi di hatinya, sehingga yang diajarkan ilmu di santren-santrennya itu bukan orang-orang yang layak. Enggak. Ibarat pelajarannya anak kasih ente, sebetulnya Allah bukan kelas-kelas ente, itu untuk orang-orang yang berilmu, yang perlu merawat diri. Sebab nggak setiap orang berilmu bisa merawat diri, nggak setiap orang punya pakaian yang indah, serasi ketika dia kenakan, paham? Dibutuhkan tuh orang-orang yang apik, yang menyesuaikan pakaiannya. Ustaz maaf, ini nggak matching ini, Ustaz matchingnya pakai ini. Saat ini tuh dibutuhkan orang itu. Saya ada mati ilmu yang aneh kasih ente untuk menjadikan ente serasi dalam kehidupan keseharian. Seharusnya itu pakaian, itu bentuk keserasian mereka yang tampil, sebab mereka yang tampil di muka
umat, tapi apa boleh buat rezeki dari Allah Ta'ala buat kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul wa inna innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ibarat anak 3, anda bikin 9. Tuh, satu anak 3 macam. Tuh, anak 2 anda ada 3 macam. Tuh, anak-anak 3 macam. Tuh, jadi ibarat buku ada 3 macam. Satu anak anda kasih 3, satu anak lebihin 3. Jadi kalau anda Allah, mereka sudah punya. Oh, anaknya datang lagi. Oh, siapin lagi buku para anaknya. Kakek nama masing-masing ya. Tuh, jadi nanti anda jual tuh nggak ame ente, guru-gurunya deh. Satelit 20, Fikri 20, ya guru-guru muda lainnya 20. Khusus buat mereka yang punya duit 50 yang tidak mengganggu kumpulan tasyakuran. Kalau lihat muka ente megang duit sebetulnya, cuma nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi